Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Jemina, saya dari kelas 11 TKJ 3. Di sini saya akan menerangkan tentang analisis standar jaringan nirkabel yang terdapat pada materi TJKN 3 mata pelajaran KK2. Pertama-tama ada pendahuluan. Dalam era digital yang semakin maju, jaringan nirkabel telah menjadi tulang punggung komunikasi data modern. Standar jaringan nirkabel ditetapkan untuk menjamin interoperabilitas, efisien, dan keandalan dalam koneksi antar perangkat. Standar yang paling dikenal adalah seri IEEE 802.11 yang mengatur berbagai aspek teknis jaringan Wi-Fi, mulai dari frekuensi, kecepatan, hingga teknologi pengiriman data. Standar ini terus mengalami perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan kecepatan tinggi, jangkauan luas, dan efisiensi. Dan berikut ada beberapa jenis dari series IEEE 802.11. Pertama, ada IEEE 802.11a. Dirilis pada tahun 1999 dengan frekuensi 5 GHz, memiliki kecepatan maksimum mencapai 54, Mbps. Kelebihannya, frekuensi 5 GHz kurang padat dan mengurangi interferensi. Kecepatan lebih tinggi dibandingkan series 802.11b. Kekurangannya, jangkauan lebih pendek, tidak kompatibel dengan perangkat series 802.11b atau B. 2. IEEE 802.11b dirilis pada tahun 1999 dengan frekuensi 2,4 GHz dan kecepatan maksimum mencapai 11 Mbps. Kelebihannya, jangkauan lebih luas, biaya lebih murah. Kekurangannya, rentan interferensi terhadap microwave dan Bluetooth. Kecepatan rendah, kurang efisien di jaringan padat. 3. IEEE 802.11g dirilis pada tahun 2003 dengan frekuensi 2,4 GHz, kecepatan mencapai 54 Mbps. Kelebihannya, kompatibel dengan series 802.11b, kecepatan tinggi, biaya perangkat lebih terjangkau. Kekurangan, masih rawan interferensi, kecepatan turun bila digunakan dengan perangkat series 802.11b. 4. IEEE 802.11n atau Wi-Fi 4 dirilis pada tahun 2009 dengan frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz atau dual band. Kecepatan maksimum mencapai 600 Mbps dan memiliki teknologi MIMO atau multiple input multiple output. Kelebihan, kecepatan tinggi, jangkauan luas, dual band support. Kekurangannya, awalnya perangkat mahal, performa menurun pada frekuensi 2,4 GHz di area padat. Kelima, IEEE 802.11ac atau Wi-Fi 5 dirilis pada tahun 2013, frekuensi 5 GHz, kecepatan maksimum mencapai hingga 3,4 Gbps, teknologi MU-MIMO, Multi-User MIMO Performing. Kelebihan, kecepatan sangat tinggi, koneksi stabil dan efisien. Kekurangan, tidak mendukung frekuensi 2,4 GHz, performa menurun pada jarak jauh, perangkat cenderung mahal. 6. IEEE 802.11ax atau Wi-Fi 6 dirilis pada tahun 2019 dengan frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz, kecepatan maksimum hingga 9,6 Gbps dan memiliki teknologi OFF-DMA MU-MIMO. Kelebihan, kinerja efisien di jaringan padat, daya dukung perangkat lebih besar, kecepatan dan jangkauan meningkat. Kekurangannya, biaya perangkat lebih tinggi, perlu upgrade perangkat keras, dan interferensi di frekuensi 2,4 GHz. 7. IEEE 802.11be atau Wi-Fi 7 masih dalam pengembangan. Perkiraan kecepatan hingga 46 Gbps, frekuensi 2,4 GHz, 5 GHz, dan 6 GHz. Memiliki teknologi baru yaitu MLO Multi-Link Operator dan 4096 QAM. Kelebihannya, kecepatan sangat tinggi, stabilitas koneksi meningkat. Kekurangannya, perangkat mahal dan masih langka. Spektrum 6 GHz memiliki jangkauan pendek. 8. WiMAX atau IEEE 802.16 teknologi backbone nirkabel jarak jauh. Kelebihan, cukup luas, kecepatan tinggi hingga 70 Mbps. Kekurangan, rentan terhadap cuaca, persaingan dengan teknologi lain seperti 4G atau 5G. Kecepatan menurun dengan jarak. 9. Zigbee atau IEEE 802.15.4 digunakan untuk IoT atau Internet of Things. Kelebihannya, konsumsi daya rendah, mendukung jaringan mesh. Kekurangannya, kecepatan dan jangkauan rendah, rentan interferensi. 10. Bluetooth, pertukaran data jarak pendek antar perangkat. Kelebihan, hemat daya, kompatibel luas. Kekurangannya, jangkauan sangat terbatas, contohnya hanya mencapai 10 meter.
kecepatan rendah dibandingkan Wi-Fi. Simpulannya, masing-masing standar jaringan nirkabel memiliki keunggulan dan kekurangan tergantung pada kebutuhan, apakah untuk jangkauan, kecepatan, jumlah perangkat, atau efisiensi daya. Teknologi seperti Wi-Fi 6 dan Wi-Fi 7 membawa peningkatan signifikan dalam hal kapasitas dan efisiensi. Namun, juga membutuhkan perangkat keras yang mendukung. Untuk aplikasi IoT, Zigbee, dan Bluetooth masih menjadi pilihan utama karena hemat daya dan biaya rendah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.